sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur atas kasih Tuhan, bersyukur untuk pertemuan kembali kita dalam renungan hari ini. Saya percaya sidang jemaat Tuhan masih semangat, masih bersuka cita hari ini dalam Tuhan. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai ayat 34. Sidang jemaat Tuhan, ini juga mengenai silsilah. Saya tidak akan bacakan semuanya sidang jemaat Tuhan, karena ini adalah keturunan daripada Adam, Sem, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Inilah firman Tuhan. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Arkenas, Difat, dan Togarma. Ya. Dan keturunan Ham keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Sidang jemaat Tuhan, Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya Het. Ya. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksalut, Aram, Ushul, Geter, dan Mesek. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Abel, Mibsam, Misima, Duma, Masahadat, Tema, Yetur, Yafis, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya benar percaya sidang jemaat Tuhan bisa membaca di rumah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-34 sidang jemaat Tuhan. Dan saya memberikan tema kita pada hari ini dalam renungan kita adalah siapa diri kita sebenarnya, sidang jemaat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, dapatkah kita bayangkan apa yang dirasakan oleh bangsa yang pulang setelah terbuang puluhan tahun sebagai budak di negeri lain? Pasti kita merasa asing di negeri kita sendiri, dan identitas kita pun menjadi pergumulan juga.
Kenapa begitu? Karena percampuran budaya, percampuran bahasa segala macamnya juga, dan lingkungan pun dan iklim pun bisa juga mempengaruhi semuanya. Jadi jemaat Tuhan, silsilah pada awal pasal ini menjadi rangkuman singkat tentang garis keturunan dari Adam ke Nuh dan dari Nuh ke Abraham, mengikuti catatan yang sangat dikenal oleh orang Israel. Melalui silsilah ini, penulis memfokuskan identitas bangsa kepada Abraham sebagai bapa bangsa yang hidup dalam perjanjian Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, bagi bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel, silsilah itu memberikan orientasi dan identitas diri. Siapa diri kita sebenarnya? Siapa diri mereka sebenarnya? Mengapa bangsa kita mengalami semua hal ini? Bagaimana saya harus hidup di hadapan Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mereka pikirkan waktu itu. Banyak orang Kristen juga mengalami masa pengasingan dalam hidupnya, seolah-olah mereka dapat melarikan diri dari jangkauan kasih Tuhan. Dalam kasus bangsa Israel sidang jemaat Tuhan, ketidaktaatan membuat mereka terbuang ke Babel, namun itu pun tidak melepaskan mereka dari kejaran kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah, sidang jemaat Tuhan. Seperti bangsa Israel yang kembali ke tanah perjanjian, orang Kristen dapat merasakan kembali pelukan anugerah Tuhan setelah mengalami keterasingan dan keterbuangan. Seringkali muncul pertanyaan dalam senyap, siapa kita ini sebenarnya? Kemana kita harus melangkah selanjutnya? Ya, setelah kita mengalami keterasingan itu, memasuki relasi yang lebih erat dan personal dengan Tuhan terasa seperti mengarungi ombak baru yang tidak dikenal sebelumnya. Iman masa kecil terasa kekanak-kanakan jika dibandingkan dengan luasnya yang disediakan Tuhan untuk dijelajahi. Sehingga kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan membuka telinga kita kepada tuntunannya. Perenungan akan perenungan kita, pengalaman hidup dan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan berulang kali dapat membuka kepekaan telinga kita bagi tuntunan Tuhan selanjutnya. Dan kita pun sebenarnya harus mencari jati diri kita agar kita mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita pengikut dunia ini? Apakah kita ini ciptaan yang baru? Apakah kita ini adalah serupa segambar dengan Allah? Kita harus tahu, seperti bangsa Israel, jati diri mereka pun mereka cari setelah mereka dibuang ke Babel. Pasti banyak di pembuangan itu mereka memiliki keturunan beberapa generasi. Mereka harus mencari jati diri mereka, siapa diri mereka sebenarnya. Apakah mereka orang buangan kah? Apakah mereka orang asing kah? Atau apakah mereka umat pilihan Allah? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk bangsa. Dan begitu juga untuk kita sidang jemaat Tuhan. Apakah kita ini termasuk dalam kerajaan Allah? Apakah kita termasuk anak-anak Allah? Apakah kita ini mendapat bagian dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini sebenarnya harus kita cari kebenarannya. Ya. Saya kena percaya waktu ini kita belajar sidang jemaat Tuhan, jati diri kita perlu agar kita tahu siapa diri kita sebenarnya dan apa tujuan kita sebenarnya dalam hidup ini, dan apa sebenarnya maksud Tuhan untuk kita. Dan itu pun harus kita menyadarinya dan mencari tahunya sidang jemaat Tuhan, supaya kita memahami kehidupan kita ini apakah seturut dan selaras dengan Tuhan atau tidak. Dan apakah kita ini memang ciptaan Tuhan yang baru, apakah kita ini sebenarnya milik Tuhan atau tidak. Ya, saya kena percaya sidang jemaat Tuhan, mari kita koreksi diri kita lihat diri kita ini, kita bertanya dalam diri kita, siapa diri kita sebenarnya. Dan kita pun
mencari tahu siapa diri kita. Dan sambil kita berdoa minta pimpinan Tuhan, agar Tuhan menuntun kita, agar kita mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya lewat tuntunan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus mengetahui jati diri kami, siapa kami ini yang sebenarnya. Dan tuntun kami ya Tuhan, kami dapat memahami siapa diri kami yang sebenarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila kulihat bintang